Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih-Nya. Saya membaca kisah menarik ujian kasih. Ada 102 pasang orang yang diuji, dicari tahu. Ujian ini untuk menentukan bahwa kasih itu kalau beroperasi dalam diri kita, itu dahsyat. Nah, 102 pasang orang itu dikasih nonton video yang panjangnya hanya 1 menit. Nah, video itu bicara mengenai kasih suami dan istri. Lihat itu, pikiran tenang, hati dan tenang semuanya. Setelah itu ujian dilakukan. Dari 102 pasang orang itu dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok A, B, dan C. Kelompok yang A itu adalah ujiannya sama semua. Semua harus masukkan kaki di ember yang diisi dengan air es yang super dingin dan ada esnya. 4 menit. Saudara bisa bayangkan, masukkan kaki dua-dua di dalam ember yang begitu dingin, air esnya. Untuk dilihat bagaimana orang kalau ngalamin stres, untuk dilihat bagaimana orang kalau dites seperti ini, tekanan darahnya naiknya seberapa. Tapi 3 kelompok yang masukkan kaki di air, grup A dilakukan begini. Anda masukkan kaki di dalam ember sambil duduk, masuk kaki dalam ember 4 menit. Tapi selama 4 menit, Anda punya pasangan ada di sebelah. Orang yang kau cintai ada di sebelah. Gandeng tangan, ngobrol enak dengan pasangan. Saudara tahu? Grup B adalah pasangannya nggak ada, tetapi kaki masuk di dalam ember yang dingin itu, tapi disuruh memikirkan mengenai pasangannya yang mungkin di rumah, yang mungkin di toko, di pabrik, mungkin di luar kota. Tolong pikirkan mengenai pasanganmu dan hal-hal yang indah engkau lakukan dengan pasangan. Itu grup B. Grup C adalah kaki masuk di ember 4 menit, tapi silakan pikirkan mengenai semua masalah hidupmu. Hasilnya, grup A yang ada pasangannya di samping, grup A itu waktu tensinya biasa, tidak ada perubahan. Jadi sebelum ditensi, waktu kaki masuk di ember, dingin, itu bikin stres itu. Maka ditensi lagi, 4 menit, setelah 4 menit, tidak ada kenaikan. Artinya karena ada pasangan hidupnya, tekanan darah tidak naik. Grup B ini adalah disuruh membayangkan pasangannya, juga tidak ada kenaikan. Grup C ini yang disuruh justru pikirkan masalah, itu tensinya naiknya tinggi. Lalu apa Pak hasilnya? Hasilnya begini. Ternyata grup A dan B yang memikirkan cinta kasih dengan pasangan hidupnya itu aman, tidak naik. Itu artinya cinta kasih itu bisa memelihara orang dari stres. Cinta kasih itu bisa sangat menolong supaya tidak naik ini tekanan darah itu jadi tinggi. Tapi yang C harus grup yang hati-hati, karena kalau tidak ada kasih jadi masalah dalam hidup. Kira-kira saudara bagaimana? Ada masalah? Tenang, karena rumah tangga yang damai sejahtera tenang itu bisa selesaikan masalah dan bisa tahan dengan masalah. Tapi rumah tangga yang tidak ada cinta kasih di dalam, masalah sedikit pun jadi masalah besar. Itu sebabnya kita harus hati-hati karena cinta kasih itu penting. Bulan ini kita menyoroti mengenai shine your love. Pancarkan cinta kasihmu kepada sesama. Bulan ini sorotan kita itu. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, shine your love bukan masalah bicara cinta kasih kepada sesama,
tapi shine your love sebenarnya arah saya adalah kepada melayani Tuhan. Nah, saya ingin bawa kita lihat kebenaran firman dengan satu tema saya, yaitu adalah power of love. Kekuatan cinta kasih akan membawa saudara dan saya melayani Tuhan dengan baik. Mari lihat di dalam Yohanes pasal 21. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15, 16, 17. Yohanes 21 adalah kisah di mana Petrus atau murid-muridnya itu 7 orang memutuskan untuk keluar dari pelayanan, tidak mau pelayanan lagi karena Yesus sudah mati, bangkit tapi nggak tahu mereka. Jadi itu yang membuat Petrus berkata pada teman-temannya 6 orang, aku mau mancing sekarang. Aku mau kembali kepada pekerjaanku yang lama. Profesionalisme saya yang lama, yaitu jadi nelayan kembali. Udah nggak pelayanan macam-macam lagi. Karena Yesus sudah mati. Makanya Yesus berdiri, jadi mereka pergi mancing semalaman, tidak dapat ikan Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 21 ini. Mereka mancing semalaman tidak dapat ikan. Lalu pagi-pagi Yesus sudah berdiri di pantai. Yesus bertanya, hai anak-anak, adakah engkau dapat lauk pauk? Dapatkah engkau memancing? Dan mereka jawab dari perahu, kami nggak dapat ikan. Semalaman mancing nggak dapat ikan itu stres loh Bapak Ibu. Itu bisa frustasi. Semalaman memancing nggak dapat ikan itu malu-maluin karena mereka ini profesional. Makanya Yesus berkata begini, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Yesus tahu 7 orang ini yang dipimpin oleh Petrus itu sudah keluar jalur dari pelayanan. Maka Yesus berkata, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Waktu mereka tebarkan, mereka tarik ikan besar-besar 153 ekor ikan. Dan orang berkata pada Petrus, itu Tuhan itu. Dia pakai baju, dia nyelam, ketemu Yesus. Yesus sudah bikin breakfast buat mereka. Mereka datang dan Yesus bertanya kepada mereka 3 pertanyaan yang sama, yang sangat penting. Mari lihat ayat 15, 16, 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kenapa Yesus tanya 3 kali? Apakah Yesus nggak dengar jawabannya? Yesus bertanya agak beda di sini. Yang pertama dia tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Kasih di mana engkau itu sangat menghormati aku sampai engkau rela berkorban dirimu demi aku. Petrus jawab, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Makanya Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Tanya 2 kali. Apakah Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape di mana engkau rela berkorban dirimu bagi aku? Petrus bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Yesus tanya 3 kali. Tanya yang ketiga, Yesus turunkan standar. Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih persaudaraan, kasih filia? Dan Petrus berkata, iya, aku mengasihi engkau. Bukan dengan kasih agape, tapi kasih persaudaraan. Jawab Yesus apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Menarik. Tiap kali ditanya mengenai kasih, jawabnya menjurus kepada pelayanan. Betul? Tidak berkata,
Apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. Sembahlah aku. Enggak. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara bisa lihat antara kasih dan pelayanan. Dan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Itu ayat kita. Lebih dari mereka. Bahasa asli bukan begitu. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Semua ini itu adalah 153 ekor ikan itu. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari berkat? Atau engkau mengasihi berkat dan bukan mengasihi aku? Disitulah kita melihat kualitas pertanyaan Yesus itu dahsyat. Karena Petrus sudah melenceng dari hidupnya, melenceng untuk tidak pelayanan. Yesus datang untuk memperbaharui semua. Di sini kita belajar satu. Love creates relationship. Karena ketika di dalam benak Petrus adalah Yesus sudah mati, Yesus lemah, Yesus sudah dikalahkan, dia tidak lagi, hatinya tidak lagi pada Yesus. Tidak ada relationship. Makanya Yesus datang memperbaharui hubungan dia dengan Yesus. Petrus, do you love me? Kalau engkau mengasihi aku, maka terjadi sebuah relationship yang baru antara engkau dan aku. Kasih itu menciptakan hubungan, Bapak Ibu. Pria naksir seorang cewek dan gadis ini saling jatuh cinta, lalu dari kasih itu lahirlah relationship. Relationship itu dari pacaran dibawa naik ke perkawinan. Kasih itu menciptakan relationship. Pertanyaan saya buat saudara, masihkah saudara punya relationship dengan Allah? Atau ibadah sekedar ibadah karena harus dan tradisi? Atau saudara datang di sini because you have relationship with God? Karena manusia bisa datang ke gereja itu karena kebiasaan, rutinitas. Kalau tidak datang itu rasa ada yang kurang. Jadi datang supaya jangan ada rasa kurang itu. Tapi apakah kita datang karena kasih? Itu question mark. Tanyalah pada hati Anda sendiri. Anda datang itu karena mengasihi Tuhan atau karena dipaksa istri, dipaksa suami, dipaksa orang tua. Atau memang I want to come because I love him. Dua hal yang berbeda. Kasih itu menciptakan permulaan yang baru. Disinilah titik baliknya Petrus itu di sini. Ketika kasih dia kepada Yesus, dia konfirmasi ada. Maka disitulah mulai sesuatu yang baru. Kalau saudara baca di ayat berikut-berikutnya, saudara akan lihat Yesus berkata apa kepada Petrus? Ikutlah aku, follow me. Karena tadi udah gak follow, sekarang dia follow. Kasih itu memulai sesuatu yang baru. Dan kasih itu menciptakan hasil yang baru. Dari situlah kemudian kita lihat Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dan terus terjadi kebangunan rohani. Kasih yang ada dalam Petrus menghasilkan sebuah hasil yang baru. Itu sebabnya kita perlu mempertanyakan diri sendiri. Do I really love him? Apakah saya memang mengasihi dia? Atau cuma sekedar tradisi? Yang Yesus mau adalah membangun hubungan. Kristen itu bukan sekedar agama, relationship. Kalau Anda kehilangan relationship dengan Allah, Anda kehilangan semuanya. Petrus sedang dalam situasi seperti itu dengan 6 temannya. Jadi bertujuh dia sedang lenyap. Yesus cepat-cepat datang memperbaiki. Yang diperbaiki apa? Yang diperbaiki kasih di dalam hati. Sehingga mereka bisa kembali lagi dalam relationship. Saya baca kisah mengenai polisi dan anjing di Amerika. Polisinya bernama Dave Wardell. Dan anjingnya namanya
Finn. Mereka itu tiap hari kumpul 14 jam. Sampai anjing jadi pandai. Satu kali waktu ada rampok terjadi, mereka kejar perampok, tiba-tiba perampok itu sambil lari, balik belakang keluarin pisau, dan dia mau tusuk akan polisinya, anjingnya tuh loncat untuk lindungi majikannya, tuannya, dan yang kena anjingnya. Robek ini saudara. Tapi kemudian saudara, rasanya dia ditangkap. Setelah itu anjing masuk di dalam rumah sakit 2 bulan. Sembuh. Hubungan tambah baik. Saya mau bertanya, akankah anjing itu berani korbankan dirinya kalau dia tidak cinta tuannya? Karena dia cinta, dia berani korbankan dirinya. Itu anjing. Makanya Yesus bertanya pada Petrus, Petrus, do you love me? Dan hari ini dia bertanya pada saudara, do you love me? Yesus bertanya itu pada saudara. Semoga jawaban saudara adalah iya. Tapi hati-hati, Yesus punya jawaban setelah saudara jawab ya. Jawabannya adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Love create relationship. Yang kedua, love creates direction of life. Kasih itu menciptakan arah hidup. Makanya rumah tangga kalau tidak ada kasih yang baik itu anak-anak nggak punya arah hidup. Tapi rumah tangga di dalamnya ada penuh dengan cinta kasih, gampang mengarahkan anak-anak hidupnya ke arah yang baik dan benar. Kasih itu mengarahkan. Itu yang Yesus datang ke pantai untuk itu, untuk memperbaiki. Kasih itu menyadarkan kesalahan. Mancing semalaman gak dapat ikan, belajar dong dari kesalahan. Tapi Yesus datang di pantai pagi-pagi dan nanya, hei anak-anak, adakah lauk pauk? Adakah kau tangkap ikan? Mereka berkata, tidak. Apakah Yesus berkata, syukur? Tidak. Bukan itu caranya. Yesus berkata, tebarkan jala. Mereka tangkap 153 ekor. Saya kagum pada Yesus. Kasihnya itu menyadarkan kesalahan. Sadar Petrus langsung. Oh, itu Tuhan. Langsung dia berenang mendekat pada Yesus. Kasih itu memperbaiki orang. Dan ini yang terjadi pada Petrus, hidupnya diperbaiki. Arah hidupnya udah salah. Tidak lagi kepada arah yang baik dan benar sesuai dengan maksud Tuhan. Makanya Yesus datang mengoreksi kesalahan, mengarahkan dia, memperbaiki. Ada 7 orang ini mau lepas dari pelayanan, tarik kembali. Dengan apa nariknya? Kasih. Kasih itu memberi kesempatan. Kesempatan kedua tentunya. Ini yang terjadi pada Petrus dan teman-temannya. Mereka sudah pelayanan, mereka hilang. Panggil kembali, bawa mereka berubah, bawa mereka bertobat. Beri mereka kesempatan. Memberi kesempatan itu butuh jiwa besar, butuh kasih yang besar untuk memberi kesempatan. Seorang pemimpin yang baik mampu memberikan kesempatan dan kesempatan dan kesempatan kepada orang lain yang mau berubah. Yesus memberi contoh itu. Kasih itu yang membawa perubahan arah hidup. Waktu saya pacaran dengan Ibu Agnes, terjadi satu pembicaraan setelah kita serius. Nanti kalau setelah menikah tinggal di mana? Karena Ibu Agnes dari Bandung, saya dari Surabaya. Saya bilang, kamu ke Surabaya. Dia bilang panas. Kamu aja ke Bandung, dingin. Waktu itu dingin, 20 tahun lebih. 24 tahun yang lalu, Bandung dingin. Saya bilang kalau saya ikut kamu ke Bandung, saya nggak ada kerjaan di sana. Kamu aja ikut saya ke Surabaya.
Dan memang sudah selayak dan sepantasnya. Istri ngikut suami. Saya bilang begitu. Dia bilang, tapi panas. Saya bilang, kusiapkan AC yang dingin. Aku mau mobil yang dingin. Saya bilang, kalau mobil dingin no problem. Saya siapkan mobil yang dingin. Untung dia nggak minta merek mobil. Saya mau rumah yang dingin. Oh, rumah saya, kamar tidur saya pasang AC 2. 1 2 PK, 1 PK. Kalau 3 PK kurang dingin, aku pun rela keluarkan lagi uang beli AC yang ketiga. Dia bilang, udah dingin. Oh good. Apa yang membuat dia pindah ke Surabaya? Kasih kepada saya. Kasih itu mengubahkan direksi kehidupan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita ikut kepada rencana Tuhan, kepada arah yang Tuhan mau kita jalani. Amin Bapak Ibu. Itu adalah memang bukti kasih. Kalau Petrus bilang, Yesus aku mengasihi engkau, tapi aku mau tetap mancing. Tidak ada urusan sama pelayanan. Itu bukan kasih. Kasih itu adalah berubah. Arah hidup berubah. Yesus berkata pada Petrus, come and follow me. Dan Petrus ikut. Kalau ada di antara saudara di sini mungkin yang sudah pelayanan. And you are changing your mind. Anda merubah pikiran saudara. Untuk, udah gak usah pelayanan. Aku tak hidup ya, cari uang aja. Jangan-jangan inilah kenapa Tuhan bawa Anda ke sini hari ini. That is to change your mind, to love Him, and to change the direction of your life. Merubah arah hidup saudara. Kembali kepada yang Tuhan maksudkan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga bicara, love creates ministry. Kasih itu menciptakan pelayanan. Karena kasih lahirlah pelayanan. Yesus berkata, Petrus, do you love me? Dengan kasih yang berani berkorban bagi aku. Petrus berkata, ya Tuhan. Tidak seperti kadar yang kau mau. Tapi ya aku mengasihi engkau. Dengan kasih persahabatan. Jawaban itu pun Yesus terima. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Feed my sheep. Gembalakanlah domba. Kasih memimpin kepada pelayanan. Disitulah kita belajar bahwa kasih adalah fondasi pelayanan. Melayani itu tidak boleh yang lain fondasinya. Fondasi yang paling utama dalam hidup adalah love. Bukan karena kita pandai ngomong. Bukan karena kita itu punya waktu banyak. Bukan karena kita punya uang. Bukan karena kita itu pandai. Bukan karena kita itu punya power dalam hidup. Punya jabatan dan koneksi. No. Fondasi yang paling utama dan murni dalam pelayanan is love. Dan kita harus jaga itu. Itu yang hilang dari Petrus dan teman-temannya. Pelayanannya hilang? No. Love-nya hilang. Baru kemudian pelayanan hilang. Kasih adalah kekuatan pelayanan. Dengan kasih kita mampu berjalan. Percaya saya, there is no perfect ministry. Tidak ada pelayanan sempurna. Tapi yang ada adalah kita disempurnakan. Jadi jangan cari pelayanan sempurna. There is no one. Not even one. Tapi karena ada kasih, pelayanan yang tidak sempurna pun akan jadi baik kalau kita mengandalkan kasih. Karena kasih, Allah kirim anaknya ke dalam dunia melayani kita. Amin Bapak Ibu.
Karena kasih. Kekuatan pelayanan saudara harus karena kasih. Nothing else. Tidak boleh yang lain. Kasih adalah keajaiban pelayanan. Kasih adalah keajaiban. Kalau saudara lihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di dalam Alkitab, rata-rata terjadi karena kasih. Tidak pernah direncanakan. Tidak pernah. Tapi ada ayat bilang, maka masgullah hati Yesus. Maka berbelas kasihanlah Yesus. Maka tergeraklah hati Yesus. Lalu dia ciptakan mujizat demi mujizat terjadi. Kasih menjadi keajaiban dalam pelayanan. Itu sebabnya kalau saudara berkata saudara mengasihi Yesus, Yesus dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Yesus bertanya, hai anakku, do you love me? Ya Tuhan. Yesus akan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, buka pintu hatimu untuk melayani. Jangan hidup untuk diri sendiri. Jangan hidup sekedar untuk keluarga. Jangan hidup sekedar untuk nusa dan bangsa. Hiduplah bagi kerajaanku. Do something for the kingdom of God. Kalau engkau mengasihi aku, masuklah dalam pelayanan. Lupa, saya tidak bisa khotbah kayak Pak Hani. Pelayanan itu banyak. Jenisnya banyak. Satu di atas mimbar, satu di bawah mimbar. Kalau yang di atas mimbar itu banyak penuhnya. Yang di bawah mimbar banyak. Bersaksi, doain orang, kunjungi orang yang sakit di rumah sakit, teman Anda sakit, kunjungi. Sebelum pulang bilang, ayo kita doa sama-sama, boleh ya? Pendeta ya lu sekarang, pendeta. Bukanlah konco. Ayo doa. Doa. Terus suaranya jangan dibuat-buat. Dalam nama Bapa di surga, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Minum apa lu tadi pagi? Gak usah, bicara biasa. As a friend, doain. Tuhan Yesus, koncoku ini sakit. Tolong Tuhan, jamah dia, sembuhkan dalam nama Yesus. Minta kuasamu bekerja, haleluya. Amin. Nah, gitu. Ada banyak. Undang orang masuk di family cell, jemput bila perlu. Berikan dia poster ibadah HFC dan bawa dia hadir di HFC. Banyak hal. Saudara punya renungan bagus, berikan. Ada video lensa firman, share. Saya lihat yang aneh dalam kehidupan orang Kristen adalah mereka tidak pernah rela kalau Instagramnya itu dimasuki poster-poster gereja. Ngerusak Pak yang bagus, tatanan yang bagus. Punya saya kan isinya makanan Pak, moro-moro. Gereja punya promosi Pak, ibadah, itu tidak cocok Pak. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kan Anda bisa masuk IG story, besok hilang kok 24 jam. Gitu aja nggak bisa? Nggak rela, nggak mau. Yesus mati di kayu salib, darah semuanya dikasih buat kita. Nyawa dikasih, kita cuman story, masukin besok 24 jam hilang. Tidak ganggu Instagram saudara kan. Petrus sudah pernah mancing, semalam-malaman gak dapat. Yesus berkata, Petrus pinjam perahu. Ini dicerita di bagian lain. Apakah Petrus bilang begini, Tuhan Yesus gak tahu ya, capek aku nih. Semalaman mancing gak dapat apa-apa. Udah pinjam orang lain, jangan pinjam saya. Capek aku. Kasih. Murah hati. Saya anjurkan Bapak Ibu,
Media sosial pakai pula untuk memuliakan Allah. Bukan cuma buat meceng, narsis, dodolan. Pakai IG story, muliakan Allah. Gak apa-apa. Itu Tuhan suka. Jadi teknologi itu kita pakai untuk kemuliaan Allah. Itu sebabnya Happy Family Center punya live streaming. Saudara pikir live streaming murah? Mahal. Kalau mau murah-murahan gampang. Tapi kalau ada yang nembak jatuh langsung. Live streaming saudara. Macet total. Bersih. Live streaming Happy Family Center selalu ditembak orang tiap minggu. Berkali-kali. Setiap minggu ditembak. Ucap syukur, puji Tuhan sampai hari ini berdiri. Karena ada pihak-pihak tertentu tidak suka dengan live streaming HFC. Sekarang orang mau belajar Yesus itu tidak usah masuk gereja kan. Live streaming aja. Yesusnya yang masuk ke dalam rumahnya. Yesusnya yang masuk di kamarnya. Yesusnya yang masuk ruang tamunya. Lewat apa? Live streaming. Makanya pakai teknologi untuk kemuliaannya. Jadi kembali lagi, kita itu dipanggil Tuhan tuh untuk mengasihi Dia. Kita dipanggil untuk hidup dalam Dia. Tapi ingat baik-baik, kalau kita bicara kasih, yang pertama kasih itu menciptakan relationship. Sudahkah saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Yang kedua, kasih itu adalah menciptakan direction of life. Arah hidup. Kalau kita bilang sudah mengasihi Allah, sudahkah arah hidup kita sesuai dengan yang Allah mau? Yang ketiga, kasih creates ministry. Kalau bilang sudah mengasihi Allah, Tuhan tanya, pelayanan apa yang kau berikan padaku? Apa yang kau sudah lakukan bagi umat? Bagi sesama? Karena Yesus berkata, aku tanya 3 kali kepada Petrus, do you love me? Dia bilang, ya. Aku berkata, feed my sheep. Gembalakanlah domba-domba. Artinya kasih itu harus membuat engkau bergairah untuk melayani Dia. Itu baru namanya kasih yang tertinggi. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Mari kita hidup. Mari kita layani Dia. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.